What's up you toys, kembali lagi channel kita. Kali ini gue akan membahas Star Wars Black Series 40th Anniversary 6-inch complete set with exclusives. Gila ya, panjang banget, gue busa tuh ngomongnya. Ini harganya gila banget. Di dalam kain ini ada mainan yang harganya gila banget. Dan gue yakin kalian gak akan tahu. Even the hard fans pun kalian pun juga akan tahu. Tapi kalau kalian follow Instagram kita dan kalian baca captionnya, mungkin kalian udah bisa take the hint. Tapi tetap it's gonna be worth the trip dan kalian bakal suka. So, gue akan mulai pembahasan gue. Dan ini dia yang pertama. Ini dia. Ini namanya Kenner. Ini mental Star Wars yang gue bilang. Ini akan gue angkat biar kalian bisa lihat. Nah, ini lebih jelas kan. Nih, ini ada R2D5-nya. Ini ada tulisan Kenner-nya yang kalian bisa baca. Dan ada tulisan Only at GameStop karena kita selalu mesen mainan kita dari luar. Dan ini detailingnya. Tuh, kelihatan kan? Di belakangnya tuh gue agak bingung, situ kayak ada scene gitu, scene R2D5-nya sama look kayaknya ya. Tapi itu lagi transaksi sama Jawa. Nah, ini tulisannya nih, R2D5. Fun fact, R2D5 itu ternyata kuli. Dia kuli proyek pada masa depan yang ngebantu-bantuin ngebikin gedung dan membenarkan alat-alat lainnya lah. Gue lupa detailnya gimana. Nah, ini belakangnya nih, ya. Ini ada complete setnya, ada semua mainannya yang 40th anniversary-nya ini yang seksi. Dan di sini tulisannya collect all the Star Wars figures. Dan karena kita disuruh untuk mengkolek ya, akhirnya kita mengkolek semuanya. Dan di sini ada tulisannya coming in June 2017 ya. Dan seperti kalian bisa lihat di sini, ini kayak mereka lagi kayak pose ya. Kayak lagi mau nge-post buat Vogue gitu ceritanya ini mereka. Nah, terus di sini juga ada tulisannya kan yang tadi gue bilang di awal, Star Wars sexy bla 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 bla. Capek, panjang banget loh ngomongnya tuh, membutuhkan sebuah tenaga yang besar. Dan di sini ada production lainnya, ini ada Disney ya, karena kan karena Star Wars itu kan punya Marvel ya, punya Disney, Marvel punya Disney whatever, dan ada Hasbro juga. Ini tulisan lainnya seperti kalian bisa baca. Ini overview-nya, ini bagian depannya. Dan gue akan ke pembahasan selanjutnya. Sand People. Nah, ini kalian pasti tahu, nggak mungkin nggak tahu karena mereka itu spesies natif yang tinggal di padang pasir yang ada di Tatooine. Nggak mungkin dong kalian nggak tahu Tatooine untuk orang yang suka Star Wars. Ini gue angkat nih biar kelihatan nih. Nah, kelihatan kan sekarang mainannya. Ini dia. Ini Sand People in Details atau Tusken Raiders. Ya, ini kalian bisa lihat mukanya, muka jeleknya, topeng sebenarnya nggak, bukan muka, yang lebih ke topeng kali ya. Dan yang kalian tahu nggak sih, Tatooine itu tempat asal muasalnya siapa? Anakin dan Luke Skywalker. Jadi mereka ini satu planet ya, oke? Oh, dan ini nih yang paling penting menurut gue nih. Ini ada penjelasan, attenzione, lu jangan kasih mainan ini ke anak kecil atau ke bawah umur, ntar bakal dimakan. Sekarang gini, siapa yang ngasih makanan mainan ke anak kecil coba? Anak kecil cuma makan nasi, nyet, bukan mainan. Oke? Dan ini pembahasan gue selanjutnya. Penting banget nih mainannya. Kenapa? Karena dia aja gak diakuin sama Kennernya sendiri. Ini Death Squad Commander. Kalian kalau main gamenya, kalian kalau main filmnya, ini orang yang kerjaannya mati mulu. Kerjanya ditembak mulu. Di bagian kayak cockpit gitu dia mati. Ada aja lah dia, sial mulu lah. Dan dia gak ada apa ya, even di brief history-nya pun gue cari di Wikipedia, gue nyari di F-Swoosh, itu gak ada penjelasan yang apa ya, gak ada penjelasan dia itu siapa sih Death Squad Commander itu. Kalian bisa lihat details senjata-senjatanya, mukanya kayak gimana. Mukanya agak-agak kalau kebalik lo nontonnya kayak Palpatine dikit, tapi gue gak tahu kenapa gue referensi nonton kebalik. Anyways, itu udah namanya Death Squad Commander. Dan ini bagian belakangnya. Nih, tuh sama semua bagian belakangnya. Untuk yang masih generik yang biasa-biasa kayak gini masih sama. Karena kita memilih untuk memperlihatkan ke kalian mainan yang kroco-kroco dulu. Kita ngasih lihat dari yang jelek menurut kita, nggak jelek sih sorry, dari yang tidak penting sampai ke yang paling penting atau yang paling mahal malah. Nah, oke, next up ini dia. Stormtrooper. Nggak mungkin lo nggak tahu Stormtrooper. Ini di film Star Wars apapun itu pasti ada Stormtrooper. Di semua game pasti ada Stormtrooper. Kenapa? Karena mereka adalah tentara untuk Galactic Empire ya. Mereka itu clone loh. Mereka itu semua dibuka, kalau dibuka mukanya itu sama semua.
Bingung gak sih lo? Anyways, ini kalau kalian nonton filmnya, Finn itu adalah itu Stormtrooper. Tapi gue gak tahu sih apakah kalau misalnya dibuka mukanya itu Finn semua, maksudnya si John Boyega semua. Itu bakal lucu banget sih. Tapi ini fun fact, untuk kalian nonton film Star Wars Force Awakens kalau gak salah, ada scene yang Rey itu dia kayak diculik gitu, terus kayak lagi mau di mind control sama si Kylo kalau gak salah, habis itu dibalikin. Dan dia kayak mind control, the Stormtrooper dibilang kayak tolong ngebukain gue lah apa. Nah itu kalau kalian baca di bagian seri Stormtrooper di 007 itu adalah si Daniel Craig. Daniel Craig itu suka banget soalnya sama Star Wars, dan dia main jadi cameo di situ. Oke, selanjutnya ini dia C-3PO. Pasti tahu dong C-3PO, yang kalau yang menurut gue kenapa ini keren banget. C-3PO itu dia pada tahun zaman dulu aktornya beneran gerak kayak robot. Jadi mereka gak pakai robot, mereka pakai kostum yang super duper panas dan pengap. Seperti kalian bisa lihat, ini gold dan pas itu besi dan panas banget, dan dia harus pakai itu, dan dia harus bergerak kayak robot. Itu sih yang gue suka, maksudnya bener-bener upaya lo untuk portray sebuah karakter itu bagus banget. Dan lo gak pakai ekspresi apa-apa, lo juga harus believable sebagai robot, and he nailed it. Anyways, untuk yang nggak tahu, 3PO itu adalah protocol droid designed to interact with organics program primarily for etiquette and protocol. Artinya apa tuh? Artinya adalah ya, si 3PO adalah robot yang berinteraksi dengan organik itu kita, hewan atau alien lainnya. Dan dia mengajarkan sebuah etika yang bagus, etiket yang bagus, terus protokol yang baik. Dan seperti kalian tahu, dia itu sangat amatlah orang yang pemalu, yang gampang stres. Gue lanjut ke Arturito. Nih dia, Arturito adalah sahabatnya Anakin Skywalker. Setiap kali di pesawatnya di bagian depannya, dan dia lucu banget, suaranya gue gak bisa ngikutin. Tapi Arturito somehow robot sekecil itu, untuk penontonnya aja kita bisa punya emotional attachment sama sebuah benda. Gila gak George Lucas mikirinnya tuh udah deh, emang kalau orang yang ditakdirkan destined for greatness tuh emang otaknya udah beda deh. Nah ini masih biasa karena dia belakangnya masih sama yang kayak yang lain-lainnya, masih nunjukin complete set editionnya seperti biasa tulisan Hasbro dan Disney. Nah ini depannya, detailingsnya gue gak begitu baik ngomong Arturito karena kalian semua pasti lebih pintar dibanding gue mengenai ini. Lanjut, Chewbacca. Jangan berisik ah. Ini dia nih, ini videografer kita Chewbacca nih. Ini kalian percaya gak percaya, dia itu Chewbacca loh ya. Nah dia ini Chewbacca, bawa videografer kita ya. Chewbacca itu sahabatnya Han Solo, oke? Nah, untuk yang nggak tahu Chewbacca itu siapa historinya, kalian pasti bakal shock sih. Chewbacca itu adalah Wookiee warrior, dan dia adalah commander di Battle of Kashyyyk. Ini gue nggak tahu Battle of Kashyyyk gimana, tapi gue tahu di game ya Battle of Kashyyyk tuh yang dipimpin sama Yoda, dan dia jadi salah satu commandernya. Dan gue lupa sih detailnya gimana, tapi di game kayak gitu, and it was so cool. Dan Chewbacca itu diterkenal sebagai makhluk yang affectionate terhadap teman-temannya, yang dipanggilannya sebagai Chewie, yang si Han Solo sayang banget kan sama dia karena dia itu adalah sahabatnya. Sampai si Obi-Wan, ini fun fact ya, Obi-Wan itu pas ketemu sama dia ngomong, Chewbacca here is the first mate on a ship that might suit us. Karena segitu baiknya, even dia kan smuggler, dia warrior dan lain-lain, seberingas itu aja Obi-Wan bisa suka dibanding Han Solo. Anyways, lanjut ke Han Solo. Ini dia, sahabatnya dia yang dimainin oleh Harrison Ford. Aktor yang actingnya bagus banget, yang main film Blade Runner tuh juga bagus banget, kalian harus nonton. Di main film bagus, Indiana Jones juga main. Dan yang terkenalnya juga main film Han Solo. Kalau spin-off-nya, honestly gue gak nonton, gue gak tertarik. Nah, Han Solo itu adalah bapaknya dari Ben Skywalker, seperti yang kita tahu, atau nama lainnya adalah Kylo Ren. Bapak dari Kylo Ren, suami dari Leia, suami atau ex-husband nih gue gak tahu. Tapi intinya mereka berhubungan terus punya anak-anaknya itu si Ben Skywalker. Nah ini dia overview mainannya. Gue akan ngomong banyak karena kalian udah tahu. Lanjut. Nah dia
pasti tahu dong, Luke Skywalker. Ini dia nih kenapa dari tadi gue bilang beda sendiri. Kenapa gue bilang yang lain generik belakangnya sama. Ini limited edition nih kayaknya nih, karena beda banget. Ini Luke Skywalker yang masih jadi pilot. Lihat deh, dari belakangnya beda, dari tulisannya pun juga beda. Kalian bisa baca sendiri kan, lihat dong, Luke Skywalker X-Wing Pilot. God damn, warnanya biru. Mungkin melambangkan lightsabernya dia, atau gue gak tahu kenapa, tapi warnanya biru dan detailing banget. Detail banget dari mukanya si Mark Hamill sendiri yang sangat amatlah tampan tuh, masih muda di situ. Ada seperti biasa tulisannya. Nah, ini dia nih belakangnya. Ini di belakangnya ada perang Death Star deh kayaknya. Ada kayak scene-nya gitu atau gimana, gue nggak tahu. Terus isi ada penjelasannya yang semoga kalian bisa baca. Dan sekarang gue akan memberikan waktu untuk kalian membaca. Silahkan. Nah, bacanya cepet mas ya, jangan kelamaan mbaknya nih. Bisa ya? Nah, dah selesai. Itu dia history-nya. Oke, lanjut ke tada, Leia. Ini salah satu the biggest plot twist pada pada masanya ya, in the 70s or the 80s kali ya. Yang pas si Luke ciuman sama Leia, terus ternyata mereka kakak adik, itu yang merusak semua merusak semua fans-fansnya yang sampai shock banget. Sampai untuk kalian nonton Friends, Ross Geller itu dia suka banget sama Star Wars. Dan si temannya bilang kayak, lo aja suka kan sama Leia bla 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 bla. Bicara-bicara lah tentang yang si Leia ngecium Luke. Terus dia ngebelain that we didn't know, kita nggak ada yang tahu kalau misalnya mereka tuh saudara, karena kita nggak sesakit itu untuk untuk mensupport incest. Nah, ini seperti biasa detailingnya. Ini yang lainnya masih sama belakangnya, yang beda tuh cuman si Luke Skywalker. Itu keren banget, ada briefernya yang kayak sebelumnya. Oke, lanjut ke pembahasan Luke Skywalker-nya langsung. Dia udah nggak jadi X-Wing pilot, dia kayak di sini sudah menjadi sebagai padawan kali ya, karena seperti yang kalian bisa lihat itu ada lightsaber-nya. Terus di situ kayak mungkin diteropong kali ya, atau apalah, gue nggak tahu. Because honestly gue belum pernah nonton Star Wars 1, 2, 4, 5, 6 gue belum pernah nonton. Jadi jangan dimarahin, ini wawasan gue berdasarkan Wikipedia dan game-game yang gue mainin. Dan ini seperti biasa belakangnya, penjelasannya. Dan kalian bisa lihat perbedaannya, look sebelumnya dan look yang sekarang. Detail sih juga berbeda, colornya pun juga bagus banget. Nah, ini dia. Ini kita akan ke gurunya nih, dia Obi-Wan. Dia gurunya Luke juga. Dia juga, enggak gurunya Luke juga diajarin sama Yoda ya kalau gak salah, gue pernah lihat fotonya. Dia lebih ke gurunya Anakin sih. Ini yang sedih banget. Gue nonton yang ketiga, inget banget gue pas masih SD gue nonton Star Wars ketiga. Dan gue inget si scene yang Obi-Wan berantem sama si Anakin yang berantem di lava itu. Terus sama yang gue tahu yang dia mati itu karena gue di-spoilerin sama U-Toys, karena gue belum pernah nonton, tapi dia tetap bagus. Gue gak tahu nama aktornya siapa, bapak-bapaknya ini, tapi gue tahu kalau dia terkenal. Dan dia main sebagai Obi-Wan Kenobi, sebagai guru, sebagai Jedi yang sangat amatlah dipandang dan dipanut oleh berbagai pahlawan yang ada di The Jedi Order. Dan ini dia nih overview mainannya, detailnya mainannya. Tapi inget ya, ini kan kain nih, kalian bisa lihat nih kain. Ini kalau kalian ngebugilin dia, kalian gak akan bisa lihat apa-apa. Ini kalau kalian bugilin juga gak akan lihat badannya. Jadi tolong didiemin aja, jangan dibuka mint condition. Next, Darth Vader. Ini dia nih, pemimpin Galactic Empire. Ya kan, bapaknya Luke Skywalker, suaminya Padme. Dan muridnya Emperor Palpatine dan Obi-Wan. Nah, gue suka banget sama Darth Vader personally. Kenapa? Karena ceritanya bagus banget. Komiknya pun juga bagus. Komiknya yang lagi dibikin sama Marvel, ongoing kalau gak salah, apa udah selesai gue lupa, karena gue belum baca lagi. Itu ceritanya bagus banget, take-nya juga bagus banget. Dan untuk yang gak tahu, Marvel emang bikin komik Star Wars karena Disney punya Marvel dan Star Wars, jadi mereka punya haknya. Dan bagus, ceritanya bagus, gak jelek. So I recommend you guys to read it. Dan ini dia nih, mainan yang paling mahal, mainan yang kita tunggu-tunggu dari semuanya. Pasti kalian bakal ngilin Darth Vader kan, atau Obi-Wan. Ini nih mainan yang paling mahal. Kita lihat. Ini dia. Di dalam kain ini ada mainan yang sangat amat mahal. Drum roll please. Gue buka pelan-pelan. So
Feast your eyes. Since kalian udah tahu satu mainan yang gak gue review apa, berarti kalian bisa tahu dong yang paling mahal yang mana. Dan gue yakin kan kalian gak bakal expect bisa kayak begini mainannya. Tuh, look at that. What is that? Belakangnya sama loh. Bingung kan? Belakangnya sama. Nah, ini gue balik. Ini dia. Jawa. Ya. Ini dia nih. Dia satu luhur sama gue. Kan gue orang Jawa, dia juga orang Jawa. Orang Jawa itu dia dia tuh scavenger. Dia kayak ngambilin pretelan mesin gitu. Terus dia ngebangun mesin. Dia suka banget sama dengan mesin-mesin, obses dengan mesin di planetnya. Dia juga menjual dan membikin. Itulah Jawa. Gak expect gak sih lo mainan kayak begini harganya bisa semahal itu. Padahal ini gak sekeren itu, gak sedetail itu, dan gak sebagus itu. Tapi bisa semahal itu. Kenapa? Karena selangka itu. Nah, bayangin dong, pada tahun 2017 rate $1 di-convert ke rupiah itu 13.300 ya. Dan dalam jangka waktu 3 tahun yang harga awalnya 7.182.000 rupiah ya, dengan jangka waktu 3 tahun ya, harganya jadi 18 juta. Gila gak? Dalam 3 tahun. Bayangin, rate dolar sekarang 2020 15.000 rupiah. Pada tahun 2017 13.000 rupiah. Ya kan? Nah, lo beli 7 juta 182.000, terus 3 tahun kemudian jadi 18 juta. Lo gila gak? Tapi bukan itu yang bikin video ini gila, itu complete setnya. Yang membuat video itu gila adalah ini Jawa yang pada tahun 2020 itu harganya segini complete setnya. Tapi Jawanya sendiri pada tahun 1978 ya, Jawanya sendiri nih tok yang Kenner itu harganya 179 juta. Gila gak sih? Bayangin 179 juta mainan ini semahal itu. Lebih mahal dibanding video Migo Robin yang ada di sini nih. Ini loh, bisa lihat kan? Nah, oke. Udah selesai pembahasan gue. Jangan lupa like dan subscribe dan klik jempol ke atas jika kalian suka videonya. Kalau tombol ke bawah kalian gak suka, silahkan keluar dan kalian silahkan pergi ditembak dasar apapun itulah. Oke? Jangan lupa jaga kesehatan, mungkin COVID masih ada. Stay hygiene, stay healthy, and you toys, you too.